Pemirsa, 5 keluarga di Tambun, Bekasi, Jawa Barat harus kehilangan rumah karena digusur paksa. Padahal mereka memiliki sertifikat hak milik. Apalagi usut punya usut, ternyata rumah mereka tidak termasuk dalam objek sengketa alias salah gusur. Berikut segmen telusur kasus bongkar paksa sengketa tanah bersama jurnalis Metro TV, Reda Pulpi. Saya nggak mau damai. Saya punya sertifikat. Kapan itu, Bu? Bayar berapa kalau Bapak? Bayar 2.500.000 per meter. Salah gusur di Tambun, Bekasi, Jawa Barat menggemparkan masyarakat pada akhir Januari 2025. Mereka memiliki SHM, namun rumahnya diratakan dengan tanah. Sementara tak jauh dari lokasi, ada satu klaster perumahan yang SHM-nya bermasalah, memiliki kepemilikan ganda. Ada apa dengan dunia pertanahan di Indonesia? Apakah hanya keteledoran semata atau ada mafia di baliknya? Ikuti penelusuran kami. Pada 30 Januari 2025 lalu menjadi hari kelam bagi 5 keluarga di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Bagaimana tidak, rumah yang mereka miliki digusur paksa, bahkan diratakan dengan alat berat, padahal SHM mereka kantongi sejak awal menempati tanah tersebut. Apalagi usut punya usut, ternyata rumah mereka tidak termasuk dalam objek sengketa alias salah gusur. Kasus rumit ini berawal dari tahun 1990, di mana pemilik tanah seluas 3,6 hektar, Juju Saripadondoli, dengan nomor 325 menjual tanahnya kepada Abdul Hamid. Usai membuat akta jual beli atau AJB, Juju memberikan sertifikatnya, meski Abdul Hamid baru melunasi uang muka sekitar 20%. Kemudian Abdul Hamid akan menjual tanah tersebut melalui perantara Bambang Haryanto. Tak butuh waktu lama, Bambang mendapat calon pembeli, yakni Kayat. Sertifikat tanah yang masih atas nama Juju pun berpindah tangan ke Kayat. Dan saat Kayat minta dipertemukan dengan Juju untuk ganti nama sertifikat, Abdul Hamid menghilang. Saat itu Abdul Hamid belum melunasi pembelian tanahnya pada tahun 1990 dan dilaporkan oleh Juju ke Polda Metro Jaya. Sehingga menurut Juju, transaksi jual beli antara dirinya dan Abdul Hamid dibatalkan. Setelah itu Kayat menanggung sisa pembayaran Abdul Hamid dan ganti nama sertifikat tanah seluas 3,6 hektar dan menjual tanah tersebut menjadi 4 sertifikat, yakni 704, 705, 706, dan 707. Singkat cerita, tanah ini dijual ke berbagai pihak, termasuk menjadi klaster Setia Mekar II. Pada tahun 1996, anak Abdul Hamid yakni Mimi Jamilah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Cikarang usai ayahnya meninggal pada tahun 1996 bermodalkan AJB yang dimiliki ayahnya. Kasus ini berjalan panjang hingga tingkat kasasi. Perwakilan developer klaster Setia Mekar II Abdul Bari menyebut dirinya membeli tanah dari Kayat dan saat dicek ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN tidak ada permasalahan. Di dalam amar putusan tidak ada perintah pengadilan untuk melakukan pengosongan. Tidak ada perintah. Harusnya pengadilan mengajukan atau berdasarkan putusan mengajukan kepada BPN untuk melakukan pembatalan sertifikat. Tapi ini tidak dilakukan oleh pengadilan. Nah, kalau misalkan ini tidak dilakukan berarti kan ada sesuatu nih yang secara administrasi mungkin ya kami dalam tanda kutip sebagai warga negara atau sebagai warga yang kami nggak tahu lah regulasi yang terjadi di sana itu apa, kenapa pengadilan tidak menyurati BPN atau memerintahkan BPN untuk melakukan pembatalan sebagai upaya hukum proses lebih lanjut dari putusan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga apa yang terjadi ya objek tanah tersebut tercatat di dalam catatan BPN tidak dalam blokir, tidak dalam sengketa. Namun kasus sengketa tanah ini tak mandek di perebutan tanah antara Mimi Jamilah dan warga klaster saja. Kami berada di klaster Setia Mekar II Tambun, Bekasi, pemirsa. Kalau kami lihat, rumah-rumah di sini sudah diberi garis polisi, namun hanya ada 6 rumah, 4 di sini, 2 di belakang. Sementara aktivitas rumah lainnya ini berjalan seperti biasa. Nah,
rumah-rumah dan tanah inilah yang seharusnya bersengketa atau bermasalah terkait dengan SHM. Namun justru ada 6 rumah yang letaknya tidak terlalu jauh dari klaster ini yang justru digusur dan kini sudah rata dengan tanah. Kalau kami lihat tadi ada satu rumah yang sebenarnya sempat ditempati oleh pemiliknya, namun karena tengah bermasalah terkait SHM, mereka memutuskan untuk pindah sementara hingga kasus sengketa tanah ini selesai. Nah, setelah ini kami akan mengajak Anda untuk melihat 6 rumah yang salah gusur dan berbincang dengan salah satu pemiliknya. Saat berbincang dengan korban salah gusur, kami menemukan fakta baru. Mereka dipaksa membayar 2,5 juta rupiah per meter agar tak digusur. Asmawati, salah satu yang tak mau membayar, menceritakan kronologinya pada kami dan membawa kami menemui salah satu tetangga yang terpaksa membayar uang damai tersebut, Victor Cipakar. Ya, Ibu, boleh dijelaskan dulu kalau rumah Ibu itu yang sebelah mana? ini dari ujung itu ke sini sampai ke sini, Dek. Nih. Nah, sampai itu yang pagar seng itu. Oh, itu milik Ya, Ibu. milik saya. Yang udah di pagar seng ini milik saya semua. Total ada berapa rumah Bu waktu itu yang dirobohkan? Rumahnya memang besar, satu. Rumah saya. Punya tetangga? Punya tetangga beda-beda. Dia di belakang saya lagi. Oke, Bu, saya mendengar informasi kalau katanya ada tetangga Ibu yang membayar uang damai. Itu bagaimana duduk perkaranya? Nah, kalau saya nggak mau damai, saya punya sertifikat. Kapan itu, Bu? Itu kan dipanggil setelah dari PN. Di bulan? Ya Januari. Oh, Januari, oke. Kalau di bulan Januari kan dipanggil PN tuh. Nah, setelah dipanggil PN, udah selesai rapat hari Senin itu di PN, Pengadilan Negeri, sesudah rapat, kalau yang mau berdamai dengan Mimi Jamila, nurutin di mana? Katanya di Galaxy, kata teman-teman. Tapi saya dihadang waktu itu. Saya tidak mau berdamai. Saya punya surat lengkap. Saya punya sertifikat. Nggak mau damai. Total ada Pajak berapa? saya lunas 2024. Total berapa orang, Bu, yang diminta untuk berdamai? Dianjurkan semuanya. Ini kalau saya lihat pemirsa Ya. ini membawa, maaf saya buka ya Ibu ya. Oke. Ada surat keterangan pendaftaran tanah. Ya. Nih. Di sini ada surat keterangan pendaftaran tanah yang tanah ini di catatannya tidak sedang ditanggungkan, tidak terblokir, tidak terdapat sita, dan tidak terdapat riwayat kasus atas nama Ibu Asmawati ya. Benar. Dan ini sudah ditandatangani secara elektronik oleh Teddy Septiadi. Kemudian ini Sertifikat masih nama almarhum, mau dibalik nama. ini sih Pak, iya. Sini Ibu, sebelah sini. Oh, saya yang Alfa, Dek. Tomo ya? Ya. Tomo ya? Ya. Pak Ulpi, mau nanya-nanya aja Pak, tadi saya dapat info dari Bu Asmawati katanya terkait yang masalah ini tanah, ada beberapa warga yang memilih untuk membayar karena diminta uang damai, itu gimana Pak? Jadi kalau kami ini kalau mikirnya ke depannya, waktu itu diajak berdamai, kalau nggak diajak berdamai di tanggal 20, ini semuanya yang 6 ini dibongkar nih. Termasuk yang 11, gitu, yang 11 ini dibongkar. Tapi karena kami berdamai, akhirnya nggak dibongkar gitu, yang 6 ini. Kalau memang ibaratnya 5 ini salah eksekusi, berarti 11 kakak ini semua salah eksekusi. Bayar berapa kalau Bapak? Bayar 2.500.000 per meter, seluruhnya yang 6, begitu. Terus kalau pelunasannya di tanggal 30, pas di saat eksekusi itu udah harus lunas. Total berapa tadi Pak? 2.500.000 per meter. Tadinya 3 juta, akhirnya musyawarah, kami diwajibkan bayar 2.500.000 per meter. Kalau punya Bapak total berapa? 100 meter, ini 148 meter, bayarnya 370 juta. Sudah lunas ya Pak ya? Lunas, Dibayar ke 30. Notaris. atas nama Mimi Jamila? Atas nama Mimi Jamilah ke pemilik sekarang, bukan atas nama yang lama ke pemilik sekarang. Kemudian Pak, itu ketika pertama kali ada yang kontak Bapak, itu siapa? Kontak saya pertama kali itu semuanya bulan 7.
bulan 7 2024 itu wajib hadir semua di kelurahan. Nggak boleh nggak hadir. Semuanya hadir. Maaf, berarti lurahnya Iya, hadir? Hadir semua. Oke. Tapi di bulan 7 itu nggak ada musyawarah karena dari pihak si ahli waris Mimi Jamila nggak datang. Jadi kosong, kemusyawaraan itu kosong semua. Nah, dilakukan kembali di bulan 12 gitu. Karena di bulan 7 tidak ada jalan keluar, kemudian dilakukan lagi di bulan 12. 12. Mau tidak mau bayar karena Bapak ini contohnya nih kan Bapak ini anaknya 6. Kalau dikasih ibaratnya musyawarahnya itu ada dari Mimi Jamila dikasih kalau untuk pemindahan secara baik-baik 100 juta dari pihak Mimi Jamila. Nah, kalau dipikir-pikir Bapak ini menerima uang 100 juta, pindah kemana dia? Begitu. Untuk membeli kembali lahan terus nggak bisa. Oke. Gitu. Nah, tapi sebelumnya Pak, saya mau memastikan dulu, Bapak sudah Bapak memegang SHM, sertifikat tanah. Semua. Sini semua sertifikat. Begitu, semua sertifikat. Oke, nah, nggak ada nggak sertifikat. Nah, di tanggal 30 Januari kan rumah Ibu kemudian kan diratakan dengan tanah, ada sejumlah rumah juga, sementara ada 6 rumah termasuk punya Bapak kan tidak begitu ya. Ada kelanjutannya apa bagaimana? Kalau kelanjutannya kita tinggal menunggu hasil dari BPN ini membuktikan sama hasil Mimi Jamila ini membuktikan benar nggak ini di luar dari eksekusi kan begitu. Jadi pemirsa, kalau informasi dari sejumlah narasumber kami, sebenarnya tanah yang ada di Setia Mekar, Tambun Selatan ini memang sempat bermasalah, di mana digugat oleh seorang warga yang namanya Mimi Jamila saat itu tahun 96 ke PN Cikarang, kemudian sudah inkrah level Mahkamah Agung pada tahun 99, namun memang eksekusinya baru dilakukan sekarang. Nah, informasinya PN Cikarang ini tidak melakukan koordinasi dengan BPN setempat sehingga terjadi ada salah gusur begitu. Nah, kita coba untuk konfirmasi ke PN Cikarang. Tidak diangkat pemirsa, namun tadi pagi Isnanda Nasution, ini humas dari PN Cikarang, sempat menghubungi kami dan menyebut kalau ingin meminta wawancara atau konfirmasi ini dilempar ke Mahkamah Agung. Padahal kami sebenarnya ingin meminta konfirmasi terkait apakah memang benar PN Cikarang ini tidak ada konfirmasi dengan BPN setempat terkait dengan eksekusi lahan milik warga di Tambun Selatan. Sementara Mahkamah Agung menyebut PN Cikarang dan PN Bekasi sudah 2 kali menyurati BPN Bekasi namun tak ada jawaban. Kasus pelik ini menjadi perhatian publik, termasuk Menteri ATR BPM Nusron Wahid. Ternyata setelah kami cek, ini pegang-pegang ya? Nah, 5 lokasi tanah ini, rumah ini tadi kami cek, ternyata di luar peta daripada objek yang disengketakan. Di 706 tadi, di luar itu. Ternyata, oke? Karena beliau beli dari masyarakat. Oke ya, jelas ya? Nah, karena itu bagaimana Bapak sekalian, kami akan langkah selanjutnya akan kami koordinasi dengan Pengadilan Negeri Cikarang. Kemudian kami akan panggil mediasi kepada pihak-pihak yang bersengketa. Mimi Jamila kita panggil, keluarga Kayat kita panggil, dan sebagainya. Untuk apa? Pertama, mengganti, kami akan berusaha memperjuangkan mengganti rumah yang udah digusur. Carut-marut kasus tanah di Tambun hanyalah satu dari sejumlah kasus sengketa tanah di Indonesia. Apa benar ada mafia tanah bermain di baliknya? Kasus salah gusur di Tambun, Bekasi, Jawa Barat kian memanas dan belum menemukan jalan keluar. Bahkan ada fakta baru di mana sejumlah warga diminta untuk membayar dengan nominal tertentu agar rumahnya tidak digusur. Yang menjadi pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab? Dari Bekasi, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.